Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa aski dhalimin bidhalimin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa aski Sallu ala Nabi Muhammad. Semoga dengan wasilah-wasilah sholawat kita selalu cinta sama sholawat. Kelak kita di hari yaumul akhir kita mendapat syafaat dari baginda besar Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Sahabatku dimanapun sahabat berada, semoga sahabat selalu dalam keadaan sehat, selalu diberikan kelancaran rezeki, dipermudah urusan kita dunia maupun di akhirat kelak. Untuk sahabatku yang sekarang lagi sakit, saya doakan semoga sahabat segera diberikan kesembuhan. Dan untuk sahabatku yang sekarang lagi kurang bahagia, saya doakan semoga Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan agar kita senantiasa selalu bisa berbahagia. Amin Allahumma amin. Nah sahabatku, kita ketemu lagi ya. Ini tetap ya, kita di momen liburan pas waktu bulan April di hari Kartini kemarin. Nah ini kita lagi di McDonald sahabatnya, karena pas waktu itu Hong Kong itu di luaran sana hujan sangat lebat sekali. Jadi kita menghabiskan waktu untuk ngobrol-ngobrol ngalor ngidul ya, kita saling curhat gitu. Saya di situ sambil ngemil, dengerin sahabat-sahabat bercerita, sambil edit video dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi harapan saya semoga sahabat aku tidak bosan ya dengan momen-momen saya. Karena memang saya tuh liburnya 1 bulan cuma sekali, jadi ketika saya liburan itu saya membuat video sebanyak mungkin ya untuk mengisi di 3 channel aku sekaligus gitu sahabat. Oke, sebelum aku masuk ke pembahasan yang inti seperti di dalam judul ya, di sini saya mau berbagi kisahku ya. Kita flashback ke awal aku masuk di majikanku yang sekarang ini. Jadi pasien saya itu sekarang itu adalah seorang bapak ya. Beliau tadinya tuh masih produktif sahabat, umurnya beliau itu sekitar 65 ya. Jadi beliau itu tiba-tiba jatuh ya, dan dikira itu apa ya, kayak penyempitan pembuluh darah yang berada di kepala gitu. Akhirnya divonis beliau sakit stroke ya. Jadi awalnya tuh baik-baik saja gitu, jatuh langsung koma dan akhirnya operasi itu di bagian kepala ya. Jadi tahun 2021 ya, tepatnya bulan 4 tanggal 29 ya, saya masuk di majikan saya yang ini ya. Nah setelah itu saya 1 minggu berada di rumah tersebut dengan keadaan sendirian karena beliau masih di rumah sakit kayak gitu. Terus kayak majikanku yang perempuan masih ikut anaknya gitu ya. Jadi saya menempati rumah itu sendirian selama 1 minggu. Itu operasi besar ya, operasi kepala yang pertama kali. Jadi batok kepalanya itu diambil gitu. Oke, setelah itu bulan 11 ya, November 2021, itu batok kepalanya itu dipasang. Nah, selebihnya itu beliau terus kontrol ya sahabat, kontrol. Nah, selang 1 tahun ya, itu di 2022, nah mulai di situ tuh ada masalah gitu. Karena diperkirakan batok kepala yang dipasang itu ukurannya itu kebesaran gitu ya sahabat. Kan itu kan palsu ya, bukannya asli gitu. Karena yang asli sudah rusak. Nah, akhirnya di 2022 sampai 2024 ini kemarin ya, itu 1 minggu 2 kali
terus kontrol karena apa? Di jahitannya itu berlubang gitu sahabat, kayak infeksi gitu ya. Nah jadi terus kontrol. Nah akhirnya setiap kita kontrol itu mesti dibutuhkan uang sekitar 4.000 dolar Hongkong ya, atau sekitar 8 juta kalau uang Indonesia, untuk sekedar kontrol. Nah, belum operasi yang kecil-kecil gitu. Jadi Bapak mulai tahun 2021 sampai 2024 ini ya, beliau sudah mengalami operasi sebanyak 8 kali. Nah, yang operasi kemarin terakhir itu ya, tanggal 10 Maret 2024 itu dilakukan operasi besar lagi ya, karena batok kepalanya yang palsu itu diangkat. Habis itu rencana mau diganti yang size-nya lebih kecil gitu, biar ini kulit kepalanya itu benar-benar sempurna gitu ya, jadi nggak ada infeksi lagi gitu. Oke, jadi sementara ini Bapak itu kepalanya yang bagian kiri ya, itu nggak ada batok kepalanya, karena kita masih menunggu ya 3 atau 4 bulan lagi. Setelah nanti dicek sudah oke gitu, semuanya udah bersih, higienis gitu, baru nanti dipasangin lagi batok kepala yang palsu juga ya, dengan size yang lebih kecil, biar ini kulit kepalanya itu biar bisa terkait dengan sempurna kayak gitu sahabat. Nah itu adalah ringkasan dari cerita saya ya, mulai saya masuk ke majikan saya yang baru. Nah di sini yang saya mau bahas ya, saya mau menanggapi komentar tentang ada komentar-komentar seperti ini. Kenapa sih menjaga laki-laki gitu? Kok nggak perempuan saja? Kan bukan muhrim gitu. Hello. Jadi gini ya, niat kita keluar negeri, bismillah, niat kita bekerja mencari nafkah ya, untuk membantu perekonomian keluarga kita yang ada di Indonesia, dan kita berniat untuk memperbaiki penghasilan serta keuangan kita tentunya ya. Dan sekali lagi bismillah, niat kita untuk beribadah gitu. Jadi apapun job kita ya, itu berarti rezeki kita. Jadi cara kita mengerjakannya pun ya sesuai prosedur, dan apa yang kita kerjakan itu tentunya kita mengerjakan secara profesional sahabat ya. Karena kita yang jobnya itu menjaga para jompo ya, kita itu di sana juga diadakan pelatihan ya, langsung di rumah sakitnya gitu. Karena pekerjaan kita itu sangat beresiko banget gitu. Misalnya kayak ngasih obat ya, tensi darah, lihat gula darah, sedar dahak dan lain sebagainya ya. Itu kalau kita tidak hati-hati, itu nyawa taruhannya sahabat ya. Dalam mengurus beliau ya, itu juga kita perlu konsentrasi yang penuh. Makanya tidak heran ya kalau sahabat-sahabat yang jobnya itu sebagai merawat orang tua, itu gajinya mesti lebih tinggi gitu. Nggak heran, karena memang tugas kita itu benar-benar sangat serius gitu. Nah, namanya job atau kerjaan kita, itu berarti tanggung jawab kita penuh ya. Misal seperti saya ini ya, menjaga Bapak ya. Dari ujung kaki sampai ujung rambutnya beliau, itu adalah tanggung jawab dan tugas saya gitu. Termasuk di saat beliau itu mau mandi, beol dan lain sebagainya ya. Nah, di season ini nih yang terkadang banyak pro kontra ya. Jadi mereka itu berpikirnya itu sangat negatif sekali. Oke, di sini yang jelas kita sudah berumur 18 tahun ke atas ya. Jadi kemana arah pembicaraan saya tentunya jenengan semua sudah paham. Ini satu contoh ya, sahabat saya yang kadang tuh terlalu usil gitu. Tanya gini, ini langsung aku ngomong, Beb, itu si burungnya Bapak kalau lagi berdiri bagaimana gitu. Aneh kan pertanyaannya. Hello, kita di sini merawat orang lumpuh. Kita merawat orang stroke ya, sakit stroke. Jadi kalau yang namanya sudah lumpuh, kira-kira bisa berdiri nggak sih? Masya Allah. Jadi jangan aneh-aneh lah ya. Kita itu menganggap beliau ya. Yang pertama seperti sudah keluarga sendiri. Yang kedua, kita di saat kerja itu seperti bagaimana jenengan kalau menghadapi anak kecil. Karena yang namanya orang stroke itu dari otak ya sampai organ tubuhnya beliau itu seakan kayak sudah nggak berfungsi lagi gitu. Makanya di sini benar-benar dibutuhkan mental yang begitu amat kuat ya, amat tangguh. Kalau enggak, kita seperti ikut mau gila, tahu nggak sih? Karena apa? Yang mereka bilang itu nggak sinkron gitu. Dengan apa yang mereka katakan, dengan apa yang niat di dalam hatinya itu nggak sama gitu sahabat. Jadi kalau misalnya dia ngomong A, kita
ngerjainnya A, tapi ternyata bukan A yang dimaksud kayak gitu loh sobat. Nah setelah itu dia marah-marah ke kita, kan aneh toh. Nah dari situ seakan kewarasan kita itu benar-benar diuji gitu. Itulah kalau kita menghadapi yang namanya orang yang lagi sakit stroke ya. Nah terus di sini tuh yang poin pentingnya ya, ketika saya menghadapi beliau, terutama di saat pas waktu saya membersihkan organ vitalnya beliau ya, itu di kepala saya itu langsung traveling. Sahabat tahu nggak apa yang saya pikirkan? Ketika bola mata saya menatap alat vitalnya beliau ya, itu yang saya pikir justru begini. Ya Allah, seandainya ya, orang laki-laki semua di luar sana ya, yang tahu kalau seandainya Allah itu sudah mencabut kenikmatan kekuatan dari orang tersebut, itu bisa berakibat seperti ini. Pasti di dunia ini nggak ada yang namanya selingkuh, perselingkuhan ya. Pasti mereka nggak akan melakukan sesuatu hal yang bodoh ya. Yang jelas-jelas itu dosa ya. Jadi nangkring sana, nangkring sini, mentang-mentang masih kuat, masih perkasa kayak gitu ya. Nah, itulah pikiran saya ketika saya lagi berhadapan dengan sesuatu itu gitu. Bukannya yang aneh-aneh, karena apa? Saya di sini bekerja ya, anggapan saya si bapak itu seperti anak kecil yang di saat anak kecil itu lagi kotor gitu ya, dan bagaimana anak kecil itu bisa bersih seperti semula lagi kayak gitu loh. Jadi kita mengurus beliau itu menganggapnya seperti anak kecil yang perlu bantuan gitu sahabat, bukan yang aneh-aneh gitu loh. Nah terus di sini kalau kita ngomongin dosa ya, kalau ngomongin dosa, kira-kira lebih dosa mana sih ya ketika saya lagi bekerja membersihkan si bapak ya, tapi pikiran saya itu dan hati saya itu tetap sinkron, saya bersih gitu. Terus dengan ketika Anda pegang HP, itu cuman handphone ya, tapi di saat jenengan buka handphone, itu jenengan melihat video-video yang nggak seharusnya Anda lihat, yang jelas itu mengandung unsur seksual gitu ya. Nah, kira-kira lebih porno mana? Lebih berzina mana gitu? Daripada mata saya yang langsung to the point itu melihat itu dan saya mengerjakan hal itu, tapi di hati saya bersih, nggak ada unsur untuk berzina gitu. Nah, kira-kira berdosa mana sahabat? Nah, nanti komentar ya, komentar di bawah ya. Bagaimana tanggapan sahabatku semua gitu. Kita sebagai pekerja migran ya, yang jelas kita di sini mengadu nasib, tergantung bagaimana nasib kita, Allah yang menentukan. Yang jelas bersihkan hati, bersihkan diri, bersihkan pikiran agar kita itu selalu di posisi yang selalu positif gitu sahabat ya. Insya Allah dari kita selalu positif nanti akan muncul aura-aura yang positif juga ke diri kita sendiri gitu. Jadi yang namanya penilaian, orang itu biasanya cuma mengira-ngira ya, mengira-ngira saja. Belum tentu apa yang mereka lihat itu benar keadaannya kan gitu. Jadi yang bisa menilai bersih hatinya apa tidak itu hanyalah yang kuasa gitu. Masa bodoh lah dengan komentar mereka ya. Karena kita di sini ya, yang namanya kita di luar negeri itu kita bagikan sekolah militer ya. Siapa yang tangguh, siapa yang kuat, yaitu yang akan lolos. Itu yang akan memetik keberhasilannya gitu. Kita sebagai pahlawan devisa di negara orang ya, terutama kita mulai masuk saja kita sudah di suasana yang berbeda. Yang jelas ya, kita soalnya di negara yang berbeda. Dengan kebiasaan yang berbeda pula ya. Jadi apapun serba beda dari hari-hari yang kita rasakan selama kita di Indonesia kayak gitu. Jadi seandainya kita itu pulang ke Indonesia, ya mental kita itu masih tetap sama, itu kita sudah bersyukur, alhamdulillah banget sahabat. Karena memang kita di luar negeri itu gembelengannya, ya Allah, benar-benar kita harus kuat segalanya gitu. Tidak sedikit ya, para sahabat-sahabat yang ya Allah di luar kendali bisa stres pulang ke Indonesia dengan mental yang terluka gitu. Jadi sekali lagi di sini kita bisa mengambil kesimpulan sahabat ya. Anda mau bekerja di luar negeri, mantapkan diri, mantapkan hati Anda ya. Tidak usah terlalu memikirkan komentar dari sekitar Anda ya. Karena kita mau bekerja, kita mau berusaha apapun ya, itu kita diperlukan fokus ya dan yakin pada diri sendiri ya, bahwa kalau kita itu harus bisa. Kita tidak usah terlalu mendengarkan komentar karena sudah survei membuktikan
bahwa ketika kita gagal ya, mereka justru bahagia gitu, bertepuk tangan gitu. Apa saya bilang, kan mesti begitu. Jadi di sini kita bisa berpikir sendiri ya, bagaimana kita memantaskan diri kita agar kita itu bisa meraih apa yang kita impikan. Karena setahu saya, di dunia ini nggak ada orang yang gagal, sahabat. Yang ada hanyalah orang yang berhenti sebelum waktunya. Nah, itu menurut saya. Untuk sahabatku yang masih selalu setia dan selalu stay tune di channel aku, saya ucapkan beribu terima kasih tanpa batas. Karena berkat dukungan sahabat, saya semakin semangat untuk membuat konten-konten terbaru. Dan untuk sahabatku yang baru menemukan channel aku, jangan lupa ya untuk kasih like, komen, share, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar sahabat semua bisa mengikuti video unggahan aku yang terbaru tentunya ya. Nah, sekali lagi, harta terindah kita adalah sebuah kejujuran. Senjata terkuat kita adalah kesabaran, aset terbesar kita adalah iman, dan alat tercanggih kita adalah sebuah doa. Semoga sharing kita pada sore hari ini ya bisa bermanfaat, bisa menghibur, dan bisa menambah wawasan untuk sahabatku semua. Dan ini yang terpenting, untuk sahabatku yang selalu negatif dengan tanggapan kerjaan saya, karena saya di job mengurus seorang laki-laki ya. Jadi ini semoga membuka pola pikir kalian. Sekali lagi, yang namanya orang stroke itu sudah lumpuh sayang, lumpuh semuanya ya. Jadi nggak ada yang namanya berdiri-berdiri. Itu burung untuk pipis, untuk kencing, nggak ada masalah, itu sudah bersyukur luar biasa gitu. Jadi bapak saya ya, itu kalau di saat lagi ada masalah, mau pipis aja harus minum obat. Kalau mau BO jelas-jelas sudah dikasih obat, harus pakai obat dulu baru bisa BO gitu ya. Nah, itulah penjelasan orang yang sakit stroke. Jadi saya mohon sekali lagi tidak usah berpikir yang aneh-aneh, yang negatif ya. Yang jelas kita berdoa semoga kita selalu diberikan kesehatan ya. Karena kalau yang namanya kita sudah sakit, apapun itu tidak akan terasa nikmat, karena memang Allah sudah mencabut nikmat kita dari badan kita. Jadi untuk sahabatku yang masih sehat walafiat, bersyukur alhamdulillah. Kita bisa buka mata dengan tiada bantuan alat saja, kita sudah bisa bersyukur ya. Kita harus bersyukur alhamdulillah banget. Oke, jika ada kata-kata saya yang salah mohon dimaafkan, karena kesalahan adalah milik saya pribadi dan kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa lain waktu dan nantikan video aku berikutnya. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time video. Bye bye.